Ya, pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dimakzulkan Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat. Hasil pemungutan suara di Kongres ini akan dikirimkan ke Senat yang diperkirakan akan memulai sidangnya pada awal Januari 2020. Nah, apa dampak pemakzulan ini bagi pemerintahan Presiden Trump dan apa pula dampaknya bagi Amerika Serikat di kancah internasional? Saya akan membahasnya bersama dengan pengajar kajian wilayah Amerika Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, ada Pak Alfred Inkiriwang di sini. Selamat pagi Pak Alfred. Selamat pagi. Oke Pak Alfred, ini kalau kita lihat kemarin berita seharian itu adalah mengenai impeachment Presiden Trump. Tapi kalau kita lihat sebenarnya pasca impeachment atau voting impeachment di Kongres ini sejauh mana ancaman impeachment ini bisa benar-benar terjadi sampai ke level Senat nanti? Oke, jadi impeachment sudah terjadi. Itu hak mutlak dari House of Representatives DPR. Jadi yang berikut adalah yang namanya trial by the Senate. Apakah dia diturunkan atau tidak? Itu adalah tahap kedua. Dan itu tanda tanya besarnya kan? Itu tanda tanya. Tapi kalau menurut pendapat saya, karena anggota Senat itu 53 dari Republik, 45 dari Demokrat, dan yang diperlukan untuk bahwa dia bersalah, diperlukan 2/3 dari anggota Senat, itu 67 senator. Harus 67 senator. Oke, ini artinya harus ada 20 senator dari Partai Republik yang kemudian pindah. Dan itu sepertinya agak sulit. Oke, ini selain ujian untuk Trump, tetapi ini juga ibaratnya nanti kalau di level Senat akan menjadi ujian juga untuk masing-masing partai, untuk Republik ataupun juga Partai Demokrat. Seberapa bisa Republik ini tetap kokoh, tetap solid seperti itu mendukung Presiden Trump, sementara satu sisi Demokrat seberapa bisa mereka mengajak senator dari Partai Republik untuk berbalik arah, bisa dikatakan seperti itu. Nah, apa kira-kira hal-hal yang bisa mengubah peta ini? Sepertinya artinya perbedaan antara Partai Republik dan Partai Demokrat sudah demikian mendalam sehingga dua-dua kubu tidak akan berpindah. Mungkin senator akan pindah ada 3 orang. Antara itu. Ini senator dari mana? Senator dari Republik. Republik, oke. Mungkin 3 orang yang akan pindah, tetapi yang lain akan tetap. Which is jumlah 3 orang itu masih kurang kalau misalnya masih kurang jauh. Masih kurang jauh karena harus 20. Oke, berkaca dari apa yang terjadi di Kongres ini kan juga sebenarnya Nancy Pelosi juga mengatakan bahwa tidak serta-merta akan mengirimkan hasil voting ini kepada Senat, melihat dulu seperti apa perkembangannya. Apakah memang juga dari Kongresnya juga tidak percaya diri atau bagaimana? Atau tahu ini akan gagal? Ya, ini merupakan satu political play ya. Karena impeachment itu kan bukan crime trial, itu political process. Jadi yang diminta oleh Pelosi bahwa ada 4 saksi akan dimajukan, sedangkan pimpinan Senat McConnell bilang saya tidak akan ajukan saksi. Jadi ini saling menunggu. Karena kalau diajukan sekarang akan ikut usulan dari pimpinan Senat sekarang McConnell, dan itu akan pasti dikalahkan, tidak ada harapan lagi. Nah, kalau Bapak melihatnya akan seperti apa ini sampai dengan awal Januari yang katanya akan menjadi masa sidang Senat ini. Seperti apa petanya atau pergerakan-pergerakannya mungkin kalau kita amati? Pergerakannya lebih banyak sebenarnya menuju ke pemilihan presiden 2020. Jadi di berita media massa yang kebanyakan adalah liberal akan keluar kata impeachment terus-menerus. Sehingga untuk mencoba untuk menurunkan popularitas dari basis daripada Trump. Sedangkan dari Republik akan selalu terus-menerus mengatakan bahwa proses impeachment itu tidak benar, merupakan satu khayalan atau satu sham namanya. Itu yang kira-kira akan terjadi. Oke, berarti dengan kata lain sebenarnya ini tujuan akhirnya bukan hanya soal bagaimana mencopot Presiden Trump dari kursi presiden seperti itu, tetapi juga bagaimana menggagalkan upayanya dia untuk mencalonkan diri. Tidak mungkin kalau dia tidak dikonflik di Senat, dia tetap bisa mencalonkan diri. Tidak ada sanksi. Jadi sebenarnya sekarang ini sudah menurut saya House of Representatives dan Partai Demokrat sudah tahu bahwa pasti akan gagal. Tetapi harus diteruskan karena ini merupakan satu hal sehingga membuat negatif. Oke, berarti mungkin saya bisa membacanya seperti ini, satu bahwa sudah tahu akan gagal di Senat, tetapi ini bisa dipakai untuk menggagalkan ketika pemilihan
presiden Betul, nanti. itu adalah kampanye, Oke. alat kampanye. Nah, kalau lihat dari reaksi yang dikeluarkan oleh Presiden Trump sendiri, ini Bapak melihatnya seperti apa? Presiden Trump is Trump. Jadi dia akan mengeluarkan apa menurut dia. Jadi dia seorang transaksional. Jadi kalau diserang dia akan balas. He's a fighter gitu ya. Jadi dia juga cara dia begitu adalah untuk menggunakan kepada pendukung dia secara terbuka. Karena kalau lewat media pasti sudah tidak bisa lagi. Tapi dengan caranya dia yang Trump is Trump itu dengan kemarahan, kemudian dengan kata-kata yang mungkin bernada provokatif, apakah ini juga akan berdampak positif apa negatif untuk dia ke depan? Kalau saya amati ya, untuk base dia itu positif. Karena mereka suka begitu. Tetapi pasti juga merupakan hal yang negatif. Seperti kalau ucapan dia, sebenarnya ucapan dia di dalam konversasi telepon, hanya itu kan yang dipakai. Yang dia minta bahwa Joe Biden diteliti. Itu ya Trump, seandainya tidak dia mengatakan itu tidak pernah terjadi masalah ini. Ya, jadi Trump itu positifnya ada, tapi negatifnya juga banyak. Karena selalu dipakai untuk... Sebelum kita bahas positif dan negatifnya Trump, yang menarik itu adalah apakah Anda melihat bahwa alasan yang digunakan oleh Kongres untuk kemudian sampai ada voting dan akhirnya memutuskan impeachment terhadap Presiden Trump ini mengada-ada? Kalau untuk yang kedua, ya. Yang kedua? Yang kedua, saya kedua dulu. Itu karena ada satu yang namanya presidential privilege. Presidential privilege itu mengatakan di undang-undang itu mengatakan bahwa presiden tidak perlu mengirim orang-orang dia kalau yang akan diminta mengenai pembicaraan dengan presiden. Jadi setiap presiden punya presidential privilege. Tapi alasan pertama itu tepat seperti itu? Tidak perlu tepat. Dia adalah chief executive. Itu yang dipakai. Jadi kalau dibilang bahwa obstruction of Congress karena saksi-saksi tidak bisa datang, itu tidak benar. Nah, Pak Alfred, yang menarik juga kita lihat bagaimana warga Amerika pun terpecah. Tadi Bapak sudah sempat singgung bahwa untuk pendukungnya ini timbul kemarahan seperti itu. Sementara di sisi lain mungkin yang berseberangan ataupun yang tidak begitu suka dengan pemerintahan Trump ini mereka merasa senang. Nah, ini melihat terpecah warga Amerika pandangannya, lantas ini akan jadi perang opini pun juga masih akan terjadi? Masih terus, masih sampai 2020 itu yang ramai sebenarnya. Karena dua-dua kubu itu ya kira-kira menurut saya adalah 60-55 atau 50-50 lah. Walaupun hasilnya kalau hasil di Senat sudah bisa dibayangkan akan seperti apa, akan sangat sulit sekali untuk bisa sampai melepas Presiden Trump dari jabatannya, tetapi di masyarakat ini tetap akan menjadi polemik. Menurut Anda seperti itu? Jadi polemik. Jadi yang bela Trump, jadi dua-dua ada base. Yang base Partai Demokrat juga tidak bisa berubah, yang base Trump tidak berubah. Jadi yang menjadi ajang pertempuran adalah yang independen. Itu yang bisa kiri atau kanan lah. Tetapi apakah mereka cukup, suara mereka cukup untuk mengubah peta politik ini? Cukup. Jadi itu ada floating mass itu yang sekarang di. Berarti daripada berusaha untuk meyakinkan dari Partai Republik untuk berpindah, lebih baik menggait independen atau bagaimana? Menggait independen perlu. Dan itulah dipakai bahwa sudah di-impeach. Kata impeach itu akan menjadi satu slogan untuk kampanye politik di dalam pemilihan presiden 2020. Walaupun belum tentu juga dia akan dicopot nanti di bulan Januari. Tidak perlu dicopot, tetapi ketika ini bisa menjadi apa ya? Iya, sudah ada brand impeach. The president has been impeached. Itu untuk negatif itu powerful menurut saya. Ini sebenarnya juga saya mau tanyakan adalah implikasinya akan seperti apa terhadap pemerintahan Trump sebelum Senat nanti memutuskan untuk melakukan trial terhadap Presiden Trump. Atau juga kalau misalnya nanti trial pun Trump tidak dicopot seperti itu? Kalau menurut pendapat saya tidak akan banyak berubah. Karena sekarang pun House of Representatives kan anti-Trump. Jadi jarang yang disetujui lah. Jadi Trump akan terus meneruskan semua sesuai dengan apa yang bisa dilakukan sebagai chief executive. Ya, tapi yang lain walaupun retorik, anggaran yang diajukan bersama sudah mau disetujui.
Banyak perjanjian antara Amerika, Kanada, dan Meksiko juga sudah disetujui. Jadi yang dibawa tidak kelihatan itu jalan terus. Yang sekarang yang dipentingkan adalah proyek 2020 adalah untuk bagaimana bahwa Presiden Trump itu tidak terpilih kembali. Kalau kita bicara terakhir ini bicara soal 2020, implikasinya satu sisi ini tidak akan jadi baik untuk Presiden Trump ketika dia misalnya berkampanye lagi untuk 2020 yang saat ini sedang dilakukan. Tapi satu sisi hasil dari polling dia masih cukup populer dan belum ada sebenarnya satu calon pun baik itu dari Demokrat yang bisa menyaingi popularitas Trump. Nah ini seperti apa? Tidak ada, untuk sementara saya lihat tidak ada. Dan yang menarik bahwa selama proses impeachment, polling favorable dia naik dan pengumpulan dana bulan November untuk Partai Republik belum pernah setinggi gitu. Di dalam proses impeachment, jadi ada kontradiksi. Jadi brand Presiden being impeached ini tidak akan berpengaruh besar kalau menurut Pak Alfred? Ada pengamat-pengamat mengatakan malah menguntungkan dia. Kalau untuk saya, ya saya rasa pasti untuk independen yang tertentu itu akan merugikan. Tapi kalau base-nya tergantung sekarang dia punya kampanye politik ya. Oke, terakhir Pak Alfred ini bagaimana kemudian soal Amerika di mata internasional dengan adanya impeachment oleh DPR ini? Kalau menurut saya untuk mata internasional karena sudah mengenal Trump itu bukan hal yang baru dan sudah diprediksi akan di-impeach. Jadi semua siaran televisi itu sudah prediksi. Jadi dramanya ini masih menarik untuk disaksikan sampai dengan Januari nanti. Sangat. Baik, terima kasih Pak Alfred sudah hadir bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kami bersama Alfred Inkriwang dan kami masih akan kembali dengan informasi lainnya termasuk informasi cuaca yang akan hadir usai jeda.